Mas Fajar, kamu bercanda ya? Nyimas, akhirnya datang. Kenalin ini, Santi, istriku. Halo Mbak Nyimas, Mas Fajar sering cerita soal teman kecilnya yang hebat di kota. Mas, aku jauh-jauh nunggu kamu pulang karena aku pikir kita satu level. Tapi kamu malah nikah sama perawat desa. Apa kata teman kamu nanti? Nyimas, cukup, jangan mulai. Aku punya segalanya, Mas. Harta, karir, kecantikan. Permisi Bu, Mbak, ini tehnya. Ayo Pak Agis, diminum dulu. Terima kasih banyak, Bu. Maaf jadi merepotkan. Panas ya Pak, padahal AC di rumah ini udah paling dingin. Nggak apa-apa, Mbak Nyimas. Mungkin saya yang grogi. Kamu ini, oh iya Pak Agis, tadi katanya ada yang mau disampaikan. Begini, Mbak Nyimas, saya berniat jujur ingin melamar Mbak. Ini ada sedikit tanda keseriusan dari saya. Mas murni 10 gram. Cuma ini Pak. Mas, bagus banget ini Pak, bagus banget ini Pak, berkilau sekali. Dan ini saya juga udah siapkan sertifikat tanah atas nama Mbak. Kalau kita jadi menikah, ini hasil dari penggilingan padi saya tahun ini. Tanah di desa, mau dibuat apa? Aku maunya ke kota Pak. Mau jadi wanita karir, bukan mau jadi juragan beras di kampung. Tapi Mbak, hasil dari padi itu sangat stabil untuk masa depan kita. Maaf ya Pak, bukannya apa-apa, tapi emas ini kurang wah buatku. Warnanya kuningnya kayak belum disepuh ulang. Pak, jangan didengerin, anak ini mulutnya suka asal bunyi. Aku mau siap-siap packing Bu, karirku di kota lebih penting daripada ngurusin karung padi. Maaf Pak Agis, cari yang selepel juragan empang aja. Saya permisi Bu, sepertinya kedatangan saya tidak dihargai. Pak Agis, tunggu dulu. Nyimas, cepetan minta maaf. Titip salam aja buat padinya Pak. Bu, aku berangkat ke kota besok pagi sama Pira. Dan Dila, jangan telat bangunin ya. Selamat sore, mau pesan apa untuk tambahannya? Kasih aku latte yang paling mahal. Susunya harus almond, jangan yang biasa. Sama kue yang itu tuh, yang penampilannya cantik buat dipoto. Baik kok, mohon ditunggu sebentar. Makin gaya aja kamu Nyimas, tas baru lagi ya? Iya, masa manajer kayak aku pakai tas pasar? Oh iya, kemarin ada cowok yang mau kenalan, tapi pas aku lihat mobilnya keluaran tahun lama, langsung aku blokir. Hehehe, ampun deh, kamu nggak berubah ya, mobil lama kan masih bisa jalan Nyimas. Aduh Dila, harga diri itu penting. Aku nggak mau ya dijemput pakai mobil yang suaranya kayak mesin parutan kelapa. Tapi inget, umur kita ini udah nggak kepala dua lagi. Aku sama Dila aja udah mulai mikirin kamu kapan nikah. Kamu nggak takut ketinggalan? Hahaha, ketinggalan. Justru aku lagi nunggu pangeran yang pas. Pria itu harus ganteng, kaya, dan punya status sosial yang tinggi. Kalau cuma standar kayak Pak Agis, mending aku jomblo seumur hidup. Nyari yang sempurna itu susah Nyimas. Jangan sampai nanti kamu malah menyesal karena terlalu pilih-pilih. Pria baik itu banyak, tapi pria yang satu level sama aku kayaknya langka. Aku ini aset, jadi harus dapat yang kualitasnya premium juga lah. Ini pesanannya kakak, silakan dinikmati. Sebentar, jangan diminum dulu kopinya. Aku mau foto buat postingan hari ini. Kayaknya kalau dia tetap begini, kita bakal lebih dulu punya anak daripada dia punya pacar. Udahlah, biarin. Habis ini aku harus jemput adikku di sekolah deket desa. Mau ikut nggak? Boleh, sekalian aku ada urusan lewat sana. Aduh, debunya bisa rusak kulit tasku kalau begini.
Loh, Mbak Nyimas ya? Yang rumahnya di ujung jalan sana, baru pulang dari kota, Mbak. Kamu siapa ya? Saya Ojan, Mbak. Dulu kita satu sekolah, cuma saya di kelas. Sekarang saya ngojek honorer di sini. Panas banget ya, Mbak. Mau saya bonceng sampai depan jalan raya. Kamu nawarin aku naik sepeda rongsokan ini? Kamu gak lihat aku pakai sepatu apa? Hahaha, ya memang udah agak karatan, Mbak. Tapi remnya masih pakem kok. Beneran daripada Mbak jalan kaki, lumayan jauh ke depan. Denger ya, Ojan atau siapapun nama kamu itu, level aku itu naik mobil pribadi yang dingin, bukan naik sepeda yang mau patah. Pak Guru ditolong sama Tante Cantik. Waduh, maaf Mbak. Saya cuma niat bantu aja, gak maksud apa-apa. Jangan pernah mimpi bisa satu kendaraan sama aku. Gaji honorer kamu sebulan aja mungkin gak cukup buat beli tas kayak aku. Maaf kalau tawaran saya menyinggung, Mbak. Saya permisi dulu. Kalian udah denger belum? Si Nyimas tadi siang keterlaluan banget sama si Ojan. Udah Bu RT, malah katanya dia bilang sepeda Ojan rongsokan, padahal Ojan cuma mau bantu. Kalau aku yang denger ya sakit hati lah. So cantik banget itu orang. Mentang-mentang udah jadi orang kota, gayanya selangit. Katanya dia juga bilang gaji Ojan gak cukup buat beli tali tasnya. Iya, bayangin di depan anak-anak kecil dia ngomong begitu. Nggak punya perasaan banget deh. Harusnya dia sadar usia udah gak muda lagi. Dia ini di desa, seumuran dia itu udah minang cucu. Malah sibuk katain orang. Makanya gak ada pria yang tahan sama dia. Dulu Pak Agis yang kaya saja ditolak, apalagi si Ojan yang cuma guru. Dia itu mau cari pria yang kayak gimana sih? Malaikat. Mulai sekarang sebut aja dia perawan tua, biar dia tahu rasa kalau harta nggak dibawa mati, kalau nggak punya sopan santun. Lihat, jalannya udah kayak model papan atas, padahal di sini debu semua. Iya Bu Jamila, kalau hati udah busuk mau pakai baju semahal apapun baunya tetap sampai sini. Setuju, lebih baik hidup sederhana tapi disayang tetangga daripada kaya tapi jadi omongan satu kampung. Udah biarin dia pergi, capek aku bahas orang begitu. Yuk lanjut bahas menu buat arisan besok. Benar Bu. Masih jauh, Mak. Kayaknya ada kecelakaan di depan, jadi macet parah. Ya mau bagaimana lagi, jalan aja pelan-pelan kalau udah bisa gerak. Mbak Nyimas nggak mau mampir makan dulu? Di depan sana ada restoran baru yang rame. Enggak, aku nggak lapar. Lagian makan sendirian di tempat ramai itu nggak enak dilihatin orang. Iya juga ya, Mbak. Lihat deh, teman kantor aku yang paling muda udah mau nikah minggu depan. Kamu tahu nggak dia nikah sama siapa? Sama siapa, Mbak? Sama staf biasa. Padahal dia cantik, tapi seleranya begitu. Aku heran deh, apa mereka nggak mikirin masa depan ya? Mungkin karena udah merasa cocok dan nyaman, Pak. Namanya juga jodoh. Cocok aja nggak cukup. Lihat ini, garis di mataku makin kelihatan. Padahal krim malamku harganya jutaan. Uang memang nggak bisa bohong, tapi umur juga nggak bisa ditipu ya. Mbak Nyimas masih kelihatan muda kok, tenang aja. Bohong, tadi aku coba telepon temen lama, nggak ada satupun orang yang angkat. Pira sibuk mandiin anaknya. Dila lagi acara keluarga. Aku punya segalanya. Sabar ya, Mbak. Aku capek Pak. Capek nunggu yang sempurna tapi nggak datang. Apa aku harus pulang ke desa aja ya? Kalau Mbak mau, besok kita ke stasiun. Katanya ada Mas Fajar yang dari luar negeri itu mau pulang ke desa ya, Mbak. Kamu tahu dari mana Fajar pulang besok? Iya, dengar dari orang rumah begitu, Mbak. Cepet jalannya, kita harus sampai rumah malam ini. Aku harus cari baju paling bagus buat jemput dia di stasiun besok. Keretanya telat 5 menit ya. Jam tangan aku nggak mungkin salah, Pak.
Biasa mbak, keretanya dari arah kota emang sering padat jam segini. Panas banget stasiun ini. Tolong pak, nanti pas Mas Fajar turun, koper-koper aku langsung diatur biar rapi. Mas Fajar? Nyimas, kamu Nyimas kan? Iya mas, masih ingat kan? Selamat datang kembali di desa kita yang ya begitulah. Masih begini-begini aja. Ini buat Mas Fajar. Repot-repot banget Nyimas. Terima kasih ya. Kamu kok bisa ada di sini? Ini tadi nggak sengaja lewat habis urusan bisnis. Terus aku ingat Mas Fajar pulang hari ini. Gimana di luar negeri? Pasti di sana lebih berkelas ya dibandingkan di sini. Menyenangkan, tapi aku lebih kangen suasana rumah. Kamu makin mewah aja sekarang. Harus dong mas, kita kan harus menjaga citra. Oh iya, ini nanti malam Mas Fajar kosong nggak? Aku mau ajak Mas makan malam. Nyimas, maaf banget. Aku kayaknya nggak bisa. Mau langsung ke rumah. Kenapa? Cuma makan malam sebentar kok. Aku udah reservasi mas, nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Aku beneran nggak bisa. Aku mau istirahat. Besok ada acara penting soalnya. Kamu nggak tahu ya? Acara apa? Mas mau ada seminar arsitektur di desa ini? Bukan, ada deh. Nanti kamu juga tahu kalau baca kartu yang aku kirim ke rumah ibumu. Mas Fajar suka rahasia-rahasiaan ya? Ya udah deh, besok aku ke rumah Mas aja, bawain makanan enak. Gak usah repot-repot Nyimas. Sampai ketemu besok di gedung pertemuan. Gedung? Mas mau ngadain pesta penyambutan diri sendiri? Mbok, kayaknya kartu yang dimaksud Mas Fajar itu kartu undangan pernikahan deh. Ngaco, nggak mungkin lah. Kamu lihat itu, masa Mas Fajar seleranya begini sih? Jangan keras-keras Nyimas, istrinya orang baik. Mas Fajar, kamu bercanda ya? Nyimas, akhirnya datang. Kenalin ini, Santi, istriku. Halo Mbak Nyimas, Mas Fajar sering cerita soal teman kecilnya yang hebat di kota. Mas, aku jauh-jauh nunggu kamu pulang karena aku pikir kita satu level. Tapi kamu malah nikah sama perawat desa. Apa kata teman kamu nanti? Nyimas, cukup, jangan mulai. Aku punya segalanya mas. Harta, karir, kecantikan. Kurang apa aku dibanding perempuan ini? Kamu harusnya pilih yang sepadan. Kamu mau tahu kenapa aku nggak milih kamu? Iya, karena aku yakin kamu cuma hilaf kan? Aku milih Santi bukan karena statusnya, tapi karena dia punya apa yang gak kamu punya, kerendahan hati. Kamu terlalu sibuk milih pria, bukan sama-sama memantaskan. Maksud kamu apa? Standar kamu itu bikin orang sesak Nyimas. Pria manapun, termasuk aku, gak akan pernah merasa cukup, baik di mata kamu. Udah mas, jangan diteruskan. Kamu jahat mas. Aku nggak akan nyesel, tapi coba lihat sekeliling kamu. Siapa yang akan bertahan di samping kamu kalau kamu tetap begini? Kalian semua nggak tahu apa-apa. Maaf sayang, acaranya jadi sedikit terganggu. Nggak apa-apa mas. Kamu lihat ini Nyimas, kamu cantik, kamu kaya, tapi kenapa hampa? Aku cuma mau yang terbaik, apa itu salah? Hahaha, ternyata kecantikanku ini ada masa berlakunya. Kulitku mulai kendur, rambutku udah ada putihnya, sementara standarku tetap di atas langit. Fajar bener, sekarang siapa yang mau sombong? Kalau bahkan sahabatku sendiri pun lebih memilih ngurusin popok anak daripada dengerin curhatanku. Aku haus, tenggorokanku rasanya kering nangis seharian. Tapi gak ada siapapun yang bisa aku suruh ambilin minum jam segini. Semuanya tidur, semuanya punya hidup. Cuma aku yang masih bangun sendirian di penjara. Besok pagi aku harus cuci muka. Aku gak mau Pira dan Dila lihat aku hancur. Aku harus kelihatan baik-baik aja. Nyimas,
Ya ampun, kamu kok jadi berantakan begini? Belum mandi? Males, mau mandi pakai sabun paling wangi pun rasanya badanku terasa berat. Minum dulu tehnya. Kami sengaja mampir karena kamu nggak angkat telepon dari kemarin. Maaf, aku cuma lagi pengen sendirian. Ternyata rumah ini besar banget kalau nggak ada suara orang ngobrol. Makanya jangan dikurung terus hatinya. Soal kejadian di pernikahan Pajar kemarin, nggak usah dipikirin lagi. Enggak, Pir, Pajar benar. Selama ini aku keterlaluan. Aku selalu ngerasa paling tinggi, sampai lupa kalau aku juga cuma manusia yang bisa tua dan keriput. Akhirnya kamu sadar, kami udah bilang dari dulu kan, standar kamu itu nggak masuk akal, belum ada kata terlambat kalau mau berubah. Kalian masih mau nemenin aku, padahal aku udah sering pamer dan ngeremehin kalian. Kita kan udah temenan dari kecil, masa gara-gara kamu sombong kami tinggalin? Udah, jangan nangis, besok ada acara bakti sosial di taman kota. Pak RT yang ngadain, kamu ikut ya. Bakti sosial? Apa aku nggak bakal dilempar batu sama ibu-ibu nanti? Enggak, paling disindir dikit. Mbak Nyimas, saya nggak nyangka Mbak mau turun tangan langsung. Iya Pak RT, aku pikir udah waktunya aku ikut. Selama ini aku terlalu sibuk sama urusanku sendiri. Terima kasih Topeng cantik. Iya, sama-sama sayang. Dimakan ya nasinya. Anak-anak senang sekali Mbak. Jarang ada yang mau nyumbang buku sebanyak ini. Aku mau mereka punya mimpi yang bagus Bu. Dulu mimpi saya salah. Jadi semoga buku ini bisa kasih mereka mimpi yang benar. Bagus Mbak, tapi jujur tadi pagi ibu-ibu di pasar masih pada nanya, beneran si Nyimas yang sombong mau ikut ke Baksos? Aku tahu Pak, pasti masih banyak yang gak percaya. Aku memang udah terlanjur punya nama buruk di sini. Namanya juga proses Mbak, yang penting niatnya tulus. Sayangnya waktu nggak bisa diputar Bu. Sekarang yang penting Nyimas berubah jadi tante yang disayang. Suara motor siapa itu? Berisik banget. Sore Pak Nyimas, lagi cari angin ya di depan. Ojan ya? Hampir gak kenal aku. Iya Mbak, ini bapaknya anak-anak baru pulang dari pasar. Beli bahan buat hajatan cucu di rumah. Udah punya cucu juga kamu Jan, cepat sekali ya waktu. Pak, ayo. Ibu bilang mau masak lodehnya sekarang, biar nggak kemalaman. Sebentar Li, ini lagi nyapa Mbak Nyimas. Duluan ya Mbak. Kapan-kapan mampir ke rumah Mbak, nanti saya masakin lodeh kesukaan Bapak. Biar rame, biar Mbak nggak bengong terus. Terima kasih ya, baik sekali kalian. Kami duluan Mbak, sebentar lagi maghrib. Iya, hati-hati di jalan. Titip salam buat cucu kamu ya Jan. Rumah ini makin terasa dingin, padahal mataharinya belum tenggelam. Permisi nih Nyimas, ini waktunya minum obat sore. Udah jam berapa ini? Radio itu kok suaranya makin kecil. Coba kamu besarin sedikit. Udah Nek, ini lagu kesukaan Nenek kan, yang judulnya tentang masa lalu itu. Masa lalu ya? Lampu itu dulu mahal sekali harganya. Belinya harus pesan dari luar kota. Sekarang cuma jadi tempat sarang laba-laba. Kamu gak bersihkan ya kemarin? Kamu tahu nggak? Dulu di rumah ini tempatnya orang-orang antri mau masuk, tapi semuanya aku usir karena aku ngerasa mereka nggak pantas nginjak rantai rumah ini. Kenapa diusir Nek? Karena aku sombong. Aku pikir aku bisa beli kebahagiaan dengan uang. Tapi ternyata di umur segini, uang nggak bisa diajak aku ngobrol kalau malam-malam aku kesepian. Kan ada saya di sini Nek. Terima kasih ya, kamu anak baik.
Kalau ada pria baik yang tulus, jangan terlalu banyak timbangan soal hartanya. Nanti kamu malah berakhir cuma ngobrol sama kursi goyang kayak aku. Iya Nek, saya ingat pesan Nenek. Sekarang Nenek tidur ya, besok Nepira datang. Iya, tolong matiin lampu gantung itu. Cahayanya terlalu silau. Aku lebih suka gelap sekarang. Selamat istirahat ya Nenyi Mas.